what you know is real. Why can't we for once say what we want? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Vinasuri dengan NIM 2004-2042 dari mahasiswi dari mata kuliah pengembangan organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam pengembangan organisasi, yaitu mengenai intervensi struktural dan kultural. Intervensi sendiri menurut Miftah Toha tahun 2003 merupakan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik, di mana intervensi ini berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama dalam merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Suatu intervensi dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, di mana kebebasan memilih dan keterikatan dalamnya. Informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien, dan keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan rencana atau keputusan yang telah dibuat. Intervensi struktural. Intervensi ini merupakan intervensi yang berfokus pada perubahan struktur atau desain dalam organisasi, yang mana tujuannya agar perubahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Karakteristik dalam intervensi struktural ini yaitu adanya struktur desain proses. Perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi yang berwujud dalam bentuk reorganisasi dan restrukturisasi. Lalu ada downsizing, intervensi yang bertujuan untuk menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Lalu ada reengineering, intervensi yang merupakan mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan kinerja atau kerja yang lebih responsif. Intervensi struktural ini dapat juga diartikan sebagai sebuah strategi sebagai teknik perubahan pada organisasi yang mana berfokus pada tingkat atau struktur organisasi. Dalam intervensi struktural ini diharapkan terjadi perubahan pada restrukturisasi atau reorganisasi sistem imbalan yang baru dan perubahan kultur organisasi. Menurut Siagan tahun 1995, terdapat 3 alasan mengapa dilakukan intervensi struktural, yaitu pertama, bersifat ekonomi, bahwa jika struktur organisasi semakin datar, rentang kendali makin lebar, yang berarti bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh seorang atasan makin banyak. Pada gilirannya mengurangi beban biaya administratif yang harus dipikul karena jumlah manajer yang harus digaji semakin berkurang. Kedua, mengurangi tingkat hierarki kewenangan dalam organisasi, proses komunikasi pada umumnya berjalan lancar. Ketiga, dengan rentang kendali yang lebar, biasanya kelompok kerja memiliki otonomi yang lebih besar karena tidak mungkin seorang manajer mengendalikan semua bawahannya. Dalam melakukan intervensi yang bersifat struktural, biasanya tercipta organisasi yang organis. Artinya, yang diciptakan adalah organisasi yang tidak birokratik karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang tepat dan tanggap terhadap berbagai perubahan, disertai berbagai tuntutan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa yang dilakukan berbagai organisasi dalam intervensi struktural adalah terjadinya reorganisasi, mengganti dan mengalih tugaskan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting secara berkala, akan tetapi yang seharusnya terjadi yakni terprogram, mengubah sistem imbalan dalam arti meninggalkan pertimbangan jumlah jam kerja dan senioritas dan mengaitkan jumlah imbalan yang diterima dengan produktivitas dan kinerjanya, menciptakan cerita baru tentang organisasi, menggunakan simbol baru, menetapkan ritual dan sebelumnya tidak terjadi dalam merubah proses seleksi pegawai baru. Lalu ada intervensi kultural. Intervensi kultural ini merupakan intervensi yang memperhatikan dari segi budaya. Sebagai organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Ciri khas tersebut menjadikan sebagai sebuah identitas dalam organisasi tersebut. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya identitas dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins dan
Judge 2008, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Intervensi kultural ini adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategis untuk merubah bentuk dan kultur organisasi. Contohnya yaitu adalah merger dan akuisisi. Intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Lalu ada perubahan kultur yang merupakan membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Ketiga, itu pembelajaran organisasional, di mana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Dalam pengembangan organisasi harus mengetahui bahwa setiap organisasi membutuhkan dan memelihara kultur organisasinya. Meskipun kultur budaya dianut oleh masyarakat luas, bahkan pada tingkat bangsa dan negara, kultur organisasi adalah persepsi yang sama yang dimiliki oleh para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam suatu sistem organisasi, yang berfungsi pertama menentukan batas-batas berperilaku bagi para anggota organisasi, menumbuhkan perasaan indikasi dengan organisasi di kalangan para anggotanya. Ketiga, menumbuhkan komitmen bagi keberhasilan organisasi, menjamin stabilitas organisasi, dan berperan sebagai mekanisme pengendali dalam kehidupan bersama, karena kultur organisasi mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai intervensi struktural dan kultural pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.